Sebentar lagi kita akan masuk kelas. Yeay! Kelasnya akan dibagikan secara online ya, melalui Zoom. Maka dari itu adik-adik harus mengisi absen di Google Form yang ada di kolom deskripsi. Dan sudah tidak absen di kolom komentar lagi ya. Caranya tinggal klik link absen di kolom deskripsi, lalu isi data adik-adik, lalu submit deh. Mudah kan? Jangan lupa absen ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak Kasonya Boru Tajulu Dan Karenta Boru Tambun. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa ya selalu 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah adik-adik, apa kabar nih semuanya yang di rumah? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Kalau Karenta apa kabar nih hari ini? Baik dong Kak Sonya. Oh iya Kak Sonya, hari ini kita diiringi pemusik kita yaitu Bang Hizkia Marga Saragi. Halo Bang. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, yuk kita nyanyikan satu lagu pembuka yang berjudul Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ye. Adik-adik di rumah udah semangat nih Karenta. Iya Kak. Adik-adik sekolah minggu masih pada inget gak nih ya sekolah minggu kita? Ingat dong Kak. Yuk sama-sama kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Kelihatannya di rumah masih pada belum semangat nih Kak. Iya betul. Sekali lagi yuk Kak. Yuk. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay, adik-adik di rumah sudah pada semangat nih Kak. Nah adik-adik, kita sebelum memulai ibadah membawa apa ya Kak? Jangan lupa membawa buku Alkitabnya, hati dan pikirannya, dan juga persembahannya ya adik-adik. Nah adik-adik juga tidak boleh mengobrol ya selama ibadah berlangsung. Yuk kita sama-sama lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, yuk kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Tita Allah pada minggu ini adalah tita keempat, dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh itu ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan doa pengampunan dosa, kita menyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh
kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini, ayat bulan Agustus tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 8. Demikianlah bunyinya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yecebus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, siapa nih yang senang jadi anak Tuhan? Aku dong, Kak. Iya, kita semua tuh senang ya jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan satu lagu pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Abang Bagas Arwan yang akan membawakan warta pada hari ini tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis. Kedua, untuk khotbah ibadah sekolah minggu tanggal 5 September 2021 akan diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kemudian, bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan untuk bulan Agustus dapat mengirimkan videonya ke abang kakak guru sekolah minggu. Segera ya. Yang terakhir, untuk adik-adik yang merayakan ulang tahunnya dari tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus 2021, Abang mau mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday buat adik-adik yang ulang tahun ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ulang tahun ya adik-adik. Demikian warta untuk tanggal 29 Agustus 2021. Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Lingku Piku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku senang sebab Kau Allahku. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku kenal sebab Kau Allahku. Salam adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu kabar baik. Nah, adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah saja, kami selalu mengharap bahwa adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kita tetap bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mendengarkan khotbah di pagi hari ini, kita akan bernyanyi dulu supaya bersemangat. Ayo anak sekolah minggu, kita bernyanyi. Apa nyanyi kita? Hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyikan yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan harus bersemangat ya, memuji Tuhan. Kita akan nyanyi sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, gimana sekolah minggu? Sudah kita tetap bersemangat? Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan hari yang baru kepada kami. Kami boleh
memuliakan Tuhan melalui lagu pujian kami. Dan pagi ini kami akan disapa melalui firman-Mu. Tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Engkau terlebih dahulu mengurapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ayo sudah dibuka Alkitabnya. Saya percaya abang dan kakak yang menemani adik-adiknya beribadah sekolah minggu selalu membantu mereka membuka Alkitabnya atau juga kepada mama dan papa. Nah, adik sekolah minggu sudah pada dibuka? Kalau sudah dibuka, mari kita membaca firman Tuhan di pagi ini, yakni di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dengan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman dan beritahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Abram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Naaman yang sembuh dari penyakitnya, yakni Naaman kena penyakit kusta. Ya, adik-adik sekolah minggu pernah melihat orang yang penyakit kusta? Ada nggak yang pernah melihatnya? Iya, kalau penyakit kusta ada dulu di HKBP, itu tempatnya ada di, mereka tinggal di kampung Siloam pada saat itu arah Sumatera. Siapa pernah anak sekolah minggu pernah kunjungan ke tempat-tempat orang-orang yang cacat, yang buta, yang tuli, yang bisu, yang lumpuh, itu ada di kampung yang bernamanya di Lagubuti Hepata. Di sana ada banyak orang-orang saudara-saudara kita yang dijaga, yang dirawat oleh teman-teman kita yang bertugas di sana, yakni salah satu pelayanan HKBP di bidang diakonia di Hepata. Nah, berdekatan dengan tempat itu ada yang bernama Huta Siloam, dan di sana banyak orang yang penyakit, dulu dirawat orang-orang yang penyakit kusta. Nah, adik-adik, kenapa ya mereka orang-orang kalau melihat penyakit kusta merasa jijik, ya, merasa jijik karena badannya itu semua bendol-bendol adik-adik, dan bahkan terkelupas dan bau lagi. Makanya orang nggak senang dekat dengan mereka. Nah, dalam Alkitab ini Naaman dia kena penyakit kusta, ya. Nah, Naaman ini adalah panglima tentara di Aram, dia adik-adik, ya. Dia bukan orang biasa, tapi dia juga orang yang berpengaruh di tempat itu. Nah, Naaman ini dia penyakit kusta, penyakit yang berat sekali, ya. Bahkan dikatakan karena penyakit kustanya dia itu sebagian dari tubuhnya itu adik-adik terkelupas. Ngeri banget ya.
Ih, ngeri melihatnya ya. Terkelupas semua dari bagian tubuhnya itu. Terkelupas adik-adik karena penyakit kustanya itu. Nah, pasti kalau kita sakit, kita pasti rindu sembuh kan adik-adik? Ya kan? Pasti sembuh. Ya, saudara-saudara kita yang sekarang ini yang kena COVID-19, yang terdeteksi positif dia kena COVID, pasti dong rindu untuk sembuh. Kalau boleh dia, makanya mereka selalu mengkonsumsi obat, makanan, menambah imun supaya negatif hasilnya, tidak positif lagi. Itu pasti saudara-saudara kita merindukan itu yang sudah kena COVID-19 yang mewabah sekarang di dunia ini. Nah, ini adik-adik, si Naaman ini juga dia rindu adik-adik. Oh, mengatakan seperti ini, dia rindu untuk sembuh adik-adik. Makanya mereka selalu mencari bagaimana supaya dia dapat sembuh. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang memberi jalan? Ya, mereka sudah cari obat sana sini, tidak juga dapat. Lalu siapakah yang memberi jalan lagi kepada Naaman supaya dia memperoleh kesembuhan? Nah, adik sekolah minggu, ada seorang gadis kecil, ya, ada seorang gadis kecil, mungkin itu seusia anak sekolah minggu, ya, berusia 12 tahun. Nah, adik kecil ini, gadis kecil ini, dia adalah salah satu menjadi tawanan orang Arab pada saat itu dan menjadi pelayan istri daripada Naaman, adik-adik, ya, menjadi pelayan istri Naaman. Lalu dia si gadis kecil ini bercerita kepada istri Naaman. Maka beginilah dikatakan gadis ini kepada istri Naaman, adik-adik, begini katanya. Alangkah baiknya, katanya, alangkah baiknya kalau tuanku pergi kepada Nabi Yehuda Israel, dikatakannya. Alangkah baiknya. Jadi dia mengatakan, oh dia tidak mengatakan, kesana aja berobat. Kan kalau sekarang sakit, oh supaya kau sembuh, kamu ke dokter sana, kamu berobat ke sana, katakannya. Tapi ini mengatakan alangkah baiknya, karena dia adalah menjadi pelayan istri daripada Naaman, adik-adik. Nah, lalu katakan alangkah baiknya. Nah, dia katakan tuanku dapat disembuhkan, pergilah ke Nabi Yehuda orang Israel supaya tuanku itu sembuh dari penyakit kustanya, seperti itu. Nah, lalu kemudian istri daripada Naaman ini bercerita kepada suaminya, oh suamiku, katanya seperti ini. Itu pelayan gadis kecil itu bercerita seperti ini, supaya kamu dapat sembuh, kamu pergilah kepada Nabi Elisa, adik-adik. Pergilah kamu ke sana. Lalu adik-adik, karena Naaman ini ingin sembuh loh. Masa dia badannya apa semua, orang-orang menjauh semua, badannya hampir terkelupas kulitnya lagi. Loh, dia pengen sembuh loh. Lalu Naaman ini bergegas, dia pergi adik-adik, dia bersemangat, dia pergi. Dia memutuskan untuk pergi ke Israel itu. Nah, ketika dia tiba di sana, dia pergi ke rumah Elisa. Ya, dia pergi. Lalu Elisa menyuruh pelayannya keluar dan mengatakan kepada Naaman, pergi mandi ke sungai Yordan. Nah, pergi mandi ke sungai Yordan, adik-adik, supaya Naaman pergi mandi ke sungai Yordan. Nah, mandinya selama 7 kali jebur ke sungai Yordan, ya adik-adik ya, selama 7 kali jebur. Nah, selama 7 kali dia harus jebur dia ke sungai. Tapi adik-adik, bagaimana sih perasaan Naaman seketika diperintahkan dia mandi ke sungai Yordan dan nyembur selama 7 kali? Nah, Naaman sangat marah adik-adik dan berkata kepada dia, sungai-sungai negeri saya lebih bagus, kata dia. Sungai-sungai itu di negeri saya lebih bagus daripada sungai
manapun di Israel. Dia tuh katakan seperti itu. Setelah berkata demikian, Naaman pergi. Dia tidak mau adik-adik yang diperintahkan tadi. Dia tidak mau adik-adik yang diperintahkan tadi. Tapi adik-adik sekolah minggu, ada seorang pelayan berkata seperti ini. Tuanku, katanya, andai kata Elisa mengatakan supaya tuanku melakukan sesuatu yang berat, tentu tuanku akan melakukannya. Itu dia. Jadi mereka membujuk si Naaman supaya mau, sehingga mereka mengatakan, tuanku, andaikan Elisa mengatakan supaya tuanku melakukan sesuatu yang berat, tentu tuanku akan melakukannya. Sekarang dikatakan, sekarang apakah tuanku tidak dapat melakukan hanya sekedar mandi? Nah itu kata pelayannya. Seperti yang dikatakan oleh Elisa tadi, hanya mandi dikatakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, menurut adik sekolah minggu, mau enggak Raja Naaman melakukan, mau enggak mendengarkan bujukan daripada pelayannya? Iya, adik sekolah minggu, ternyata Naaman mau mendengarkan pelayannya. Ya, karena tadi kan pelayan sudah membujuk dia. Masa tuanku si Elisa kan tidak membuat pekerjaan yang berat sama kamu. Masak ini untuk mandi aja disuruh di Sungai Yordan, tidak mau. Nah, dia mendengarkan adik-adik ya permintaan daripada pelayannya. Naaman pun mau melakukannya. Jadi Naaman pergi ke Sungai Yordan, mencelupkan badannya ke Sungai Yordan selama 7 kali. Celup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali dia. Nah setelah 7 kali diperhatikan, luar biasa. Ternyata tadi dia penyakit kusta sudah sembuh adik-adik. Sudah bersih kembali kulitnya. Tadi kan kulitnya itu sudah bernanah-nanah, bau, jelek lagi. Aduh, sedih sekali melihatnya. Tapi karena dia mau mendengarkan juga bujukan daripada pelayannya, dan dia juga mau menjeburkan dirinya, mencelupkan dirinya ke air, ke Sungai Yordan selama 7 kali, lalu dia memperoleh kesembuhan. Nah, kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah dia selesai badannya menjadi kuat dan sehat. Jadi dia kuat dan sehat. Nah, di sekolah minggu, kalau pernah di sekolah minggu sakit, makan obat, makan yang banyak semuanya, lalu Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obat kita, lalu kita sembuh dan kuat dan sehat. Itu ya kan? Lalu pasti kita, apa yang kita lakukan? Langsung main-main kah? Langsung lari-lari kah? Apa yang kita lakukan? Pasti kita mengucap syukur. Nah, ini juga Raja Naaman gitu deh. Begitu dia sembuh, dia lalu menghadap Elisa mengatakan terima kasih dan memberikan hadiah kepada Elisa. Tapi bagaimana? Apakah Elisa mau menerima? Ternyata adik-adik dia mengatakan bahwa yang menyembuhkan dia itu bukan dirinya, tapi Tuhan yang menyembuhkan dia. Maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Makanya dikatakan sekarang saya, lalu dikatakan si Naaman, sekarang saya tahu dan yakin bahwa Allah Israel itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah ini yang diharapkan, Allah yang benar di seluruh bumi. Oleh karena itu dikatakan saya mengharap dan saya senang sekali. Saya mengharap dikatakan Raja Naaman kamu menerima hadiahnya. Tapi Raja Naaman mengatakan mengucap syukurlah, katakan kepada Tuhan. Lalu kan jawab Elisa mengatakan tidak, saya tidak mengambilnya. Kata Elisa, Elisa tahu bahwa pemberian yang menyembuhkan si Naaman itu adalah Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih nama Tuhan Yesus Kristus, Naaman sangat berbahagia karena Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan.
Jadi adik sekolah minggu, kalau kita pun memperoleh kesembuhan dari sakit penyakit, semuanya itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, maka kita akan selalu mengucap syukur. Kalau kita juga pada saat ini boleh masih beribadah walaupun di rumah saja, kita juga harus berucap syukur. Kalau hari ini kita juga memperoleh banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita mengenai kesehatan, napas kehidupan, bisa tinggal bersama mama dan papa, adik dan saudara-saudara di rumah, kita juga harus berucap syukur. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, yang menyembuhkan Naaman itu adalah Tuhan, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Yang menyembuhkan kita, yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah Tuhan, maka kita akan mengucapkan syukur. Maka kita tidak jemu-jemu memohon dan meminta kepada Tuhan. Dan kita juga akan selalu mau mendoakan saudara-saudara kita yang kena COVID-19 supaya mereka disembuhkan Tuhan, supaya mereka sabar, supaya mereka selalu diberkati Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya Naaman seketika dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita juga lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, seorang yang penyakit kusta juga yang sudah lama sekali dia sakit, betapa bahagianya dia. Kalau ingat khotbah yang beberapa minggu yang lalu, seketika saudara-saudaranya mau menolong dia dan dia boleh sembuh. Mereka saudara-saudara membawa kepada Yesus dan dia boleh sembuh. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata penyembuh yang luar biasa adalah Tuhan. Maka kita mari selalu percayakan semuanya kepada Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa yang selalu memberikan kehidupan, kesembuhan kepada kami. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang kena COVID-19. Kami mau Engkau yang menyembuhkan mereka, kami mau Engkau memberikan kepada mereka selalu pengharapan dan mencukupkan kehidupan mereka. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang selalu dengan setia di tugas mulia mereka, para perawat dan para dokter. Mari Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka. Kami mau bawakan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah. Mari Tuhan juga memberkati mereka, memberkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita, tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita menyerahkan persembahan kita dan kita menyanyikan lagu pujian. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan menganugerahkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Kami juga menghimbau kepada sekolah minggu apabila sudah mengumpulkan persembahannya boleh diserahkan kepada orang tua, dan orang tua juga menyerahkannya ke sintua di sektornya masing-masing. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sebelum kita membuat prakarya, ada bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, siapkan kertas berwarna atau kertas origami yang adik-adik punya. Lalu, gunting, tali atau pita, dan jangan lupa pulpen. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat prakarya. Langkah pertama, ambil kertas origami atau kertas HVS adik-adik, lalu gambar kunci di atas kertas itu. Nah, gambar kunci kakak seperti ini nih. Jika sudah adik-adik gambar, adik-adik boleh gambar 3 atau 4 kunci di kertas berwarna lainnya, lalu kita gunting. Nah, di sini kakak sudah buat 5 kunci. Karena tema kita hari ini adalah membuat kunci untuk menjaga kesehatan, adik-adik boleh menulis di kunci-kunci ini cara menjaga kesehatan. Contohnya, rajin makan sayur, rajin minum air putih, dan lain-lain. Sekarang kita tulis ya di kunci kita. Oke, setelah kalian selesai menulis kunci apa aja sih untuk menjaga kesehatan kita, nah, setelah itu kita akan menggabungkan kunci-kunci ini menjadi satu. Jika kalian sudah menyiapkan tali atau pita, boleh digunting sedikit aja untuk mengikat kunci itu. Tapi jangan lupa untuk melubangi lubang kecil dulu di sini supaya nanti tali atau pitanya bisa masuk ya. Nah, setelah jadi, kunci kita yang sudah kita ikat akan seperti ini.
tuh dia akan menjadi satu. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita Alkitab yang dibawakan pada hari ini? Yaitu cerita Naaman yang disembuhkan. Pada awalnya, prajurit Naaman ini tidak percaya kalau misalnya dia akan sembuh. Tetapi dia merelakan hatinya supaya bisa disembuhkan. Dan ternyata setelah dia melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa, akhirnya dia sembuh. Nah, adik-adik, di sini jika adik-adik ada yang sedang sakit, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, minta penyembuhan dan percaya. Pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada adik-adik. Terlebih lagi di saat pandemi saat ini, untuk jangan lupa untuk selalu memakai masker. Rajin makan sayur, lalu istirahat yang cukup supaya badannya sehat dan kuat. Nah, selesai prakarya kita hari ini. Jika adik-adik sudah selesai mengerjakan prakaryanya, jangan lupa ya untuk mengirimkan hasil prakaryanya ke nomor kakak Nia. Nomornya ada di sini nih, nanti kakak tulis ya. Selamat mencoba.